Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempraktekkan pada modul 2 yaitu pencemaran lingkungan, poin pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan akar bawang merah. Nah, di sini kami sudah menyiapkan alat dan bahannya. Nah, apakah saja itu? Yang pertama ada neraca analitik. Nah, boleh ditunjukkan. Ini adalah neraca analitik yang kami pakai. Selanjutnya, nah kita menggunakan botol plastik. Nah, nanti yang akan kita gunakan kemudian sebanyak 14 buah ya. Kemudian kita menggunakan wadah berukuran 1,8 liter ya, yang nantinya akan untuk digunakan untuk pengenceran. Selanjutnya ada pengaduk, kami menggunakan sumpit. Oke, selanjutnya ada penggaris, nah untuk mengukur pertumbuhan akarnya. Kemudian kami sediakan kertas label untuk melabeli botol plastiknya. Kemudian ada air PDAM. Oke, ada bawang merah sebanyak 14 siung. Kami sudah pilih yang ukurannya hampir sama dan cukup dengan mulut botolnya ya. Kemudian dan deterjen bubuk. Nah, oke, sekarang kita akan mulai ya percobaannya. Yang pertama kami akan menimbang deterjen seberat 1 gram. Nah, di sini kita sudah menggunakan gelas yang beratnya 378 gram. Kemudian kami tambahkan. Nah, di sini sudah beratnya menjadi 379, berarti deterjen yang kami masukkan sudah seberat 1 gram. Nah, kemudian deterjen tersebut kita larutkan ke dalam 1000 ml atau 1 liter. Ya, itu tadi deterjen bubuknya. Ini sudah kan? Ya. Kami tambahkan air. Ini jangan di sini. Oke, gelas ukur yang kami gunakan ini kapasitas maksimalnya adalah 350 ml ya. Berarti nanti kita gabungkan. Nah, yang pertama 350 ml. Kami masukkan ke tempat yang lebih besar karena volume akhir larutan yang diinginkan adalah 1 liter. Kita tambahkan lagi. Oke, kami tambahkan lagi 350 ml. Oke, sekarang kita tambahkan sisanya yaitu 300 ml. Oke, sudah 300 ml. Kita jadikan 1. Nah, berarti dia sudah volumenya 1 liter. Kemudian kita aduk agar konsentrasinya merata. Dan deterjen bubuknya tadi larut sempurna. Kita sudah membuat larutan 1 gram yang kita larutkan ke dalam 1 liter air. Kemudian kita akan ambil 500 ml dan akan kita taruh ke dalam gelas plastik. Nah, karena gelas ukurnya terbatas, maka kita ambil 300 ml terlebih dahulu. Oke, sudah 300 ml, kita akan pindahkan ke dalam 2 botol plastik. Nah, sambil kita siapkan labelnya yang akan kita beri tanda 100%. Nah, masih kurang ya. Tadi kan masih 300 ml, kita ambil lagi 200 ml supaya akan menyisahkan 500 ml larutan yang akan kita encerkan kembali. Oke, itu 200 ml. Kita tambahkan sampai ya. Sudah, untuk lebihnya akan kita simpan. Nanti akan kita tambahkan
ke dalam gelas plastik selama percobaan. Nah, nanti selama percobaan itu kan airnya akan berkurang. Nah, jadi kita akan siapkan air cadangannya. Seperti itu. Kita pasangi label dengan label 100% ya, karena itu adalah pengenceran pertama. Oke, setelah kita pindahkan ke botol plastik, kemudian kita akan pasang corongnya. Nah, corong ini nanti fungsinya adalah untuk menyangga bawang merah yang akan kita masukkan. Nah, larutan 100% sudah jadi, kita singkirkan terlebih dahulu. Kita pindahkan, kemudian kita akan mengencerkan kembali. Nah, ini tadi masih ada 500 ml larutan. Kita akan tambahkan volumenya hingga 1 liter atau 500 ml. Nah, jadi kita tambahkan 500 ml. Nah, yang pertama adalah 350 ml air. Kita masukkan. Kemudian kita tambahkan lagi 150 ml air. Oke, kita tambahkan, jadi volume totalnya sudah menjadi 1 liter. Kemudian kita aduk supaya merata. Oke, setelah merata kita akan pindahkan ke botol plastik berikutnya. Kita siapkan 2 botol plastik. Kita akan isi sebanyak, nah kita ambil dulu ya 300 ml seperti tadi. Untuk larutan dengan konsentrasi 50%. Nah, 300. Oke. Kita tambahkan ke botol yang kedua. Botol yang sudah terisi kita akan beri label dengan catatan 50%. Nah, tadi sudah 300 ml ya, kita tambahkan lagi sebanyak 200 ml sehingga volume yang tersisa adalah 500 ml. Oke, kita masukkan ke botol yang masih belum penuh. Oke, kita beri label, sisanya kita simpan untuk menambahi air yang ada di botol ketika terserap bawang merah nanti ya. Nah, ini larutan 50% sudah jadi, kita simpan terlebih dahulu. Kemudian air yang tersisa 500 ml akan kita encerkan hingga 1 liter atau 1000 ml. Kita tambahkan 500 ml air. Yang pertama kita masukkan 350 ml. Oke, kita tambahkan lagi. Oke, volumenya sudah 1 liter. Kemudian kita aduk lagi supaya merata. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam botol plastik. Nah, kita ambil sebanyak 500 ml. Kita ambil kembali
sehingga volume yang tersisa adalah 500 ml. Oke, kemudian kita akan pasang label dengan tanda 25%. Oke, larutan 25% sudah jadi, kita simpan terlebih dahulu, kita lanjutkan lagi. Nah, 500 ml larutan yang tersisa kita akan tambahkan hingga volumenya menjadi 1000 ml atau 1 liter. Kita tambahkan. Oke, volumenya sudah menjadi 1 liter. Kemudian kita aduk kembali sampai merata. Kemudian kita akan masukkan ke dalam botol plastik. Nah, kita ambil lagi hingga volume yang tersisa pada wadah adalah 500 ml. Kemudian yang sudah kita pasang label dengan tanda 6,25%. Oh, kita pasang label dengan tanda 12,5%. Oke, larutan 12,5% kita amankan lagi dan kita siapkan lagi. Wah, masih ada ya 500 ml larutan yang tersisa. Kita tambahkan air hingga volumenya 1000 ml. Nah, setelah volumenya 1 liter, kita aduk kembali supaya merata dan kita masukkan ke dalam botol plastik. Air yang sudah kita masukkan ke dalam botol plastik, kemudian kita akan beri label 6,25%. Oke, kita akan pasang. Larutan 6,25% kita simpan lagi dan kita akan lakukan pengenceran yang terakhir, yaitu 500 ml air yang tersisa kita tambahkan volumenya hingga 1000 ml.
Kemudian volumenya sudah 1 liter, kita aduk supaya merata dan kita pindahkan ke dalam gelas plastik, ke dalam botol plastik. Nah, botol yang sudah terisi air kita beri label dengan 3,10%. Ini larutan 3,10%. Nah, akan kita simpan. Nah, setelah kita menyiapkan larutan dengan berbagai konsentrasi, sekarang kita akan menyiapkan larutan kontrolnya. Nah, yaitu menggunakan air PDAM saja. Kita akan masukkan ke dalam 2 botol plastik juga. Akan kita beri label air PDAM. Nah, itu sebagai kontrolnya ya. Oke, nah sekarang coba kita bandingkan bagaimana sih penampakan dari larutan yang sudah kita buat dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Kita urutkan dulu ya, jadi kita tata dengan urut supaya kita bisa tahu bagaimana wujud dari larutan yang sudah kita buat. Nah, di sini coba kalau kita amati, ternyata larutan yang sudah kita buat dengan prosentase yang berbeda-beda ini akan menghasilkan kejernihan juga berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat yang ada di 100%, nah dia akan lebih keruh ya. Nah, dan kekeruhan ini ya, dan kalau kita lihat busanya juga akan lebih banyak. Nah, dari proses pengadukan tadi ya, kadar deterjennya juga lebih banyak. Nah, kemudian semakin menurun prosentasenya, maka kekeruhannya juga akan semakin berkurang. Nah, jadi dari 50% ke 25%, 12,5% hingga air PDAM yang sepenuhnya adalah jernih karena tidak ada deterjennya sama sekali. Nah, kemudian kita akan melanjutkan pada step berikutnya, yaitu bawang merah yang sudah kita sediakan. Nah, kita potong kulit epidermisnya untuk menghindari bahan kimia yang tersisa, dan kita juga akan mengupas bagian akar primordial bagian bawah bawang tersebut, tetapi kita pastikan bahwa lingkaran primordialnya itu tetap tersisa. Nah, karena lingkaran itu yang kita butuhkan sebagai pertumbuhan akar. Kita akan masukkan ke dalam masing-masing larutan yang sudah kita buat. Nah, yang penting adalah pastikan bahwa bagian bawah bawang atau primordialnya bersentuhan dengan larutan yang sudah kita buat. Nah, kita masukkan. Nah, jika larutan yang kita masukkan ke dalam botol plastik masih kurang, atau masih belum bisa menyentuh bagian bawah bawang, maka bisa kita tambahkan larutannya ya. Nah, kita masukkannya sebanyak 2 kali ya. Nah, ini adalah contohnya dari 100% hingga air PDAM. Nah, nanti larutan yang sudah kita buat di botol yang satunya, kita nanti mau menyiapkan 2 masing-masing prosentasenya. Kita akan lakukan hal yang sama, sehingga kita akan mendapatkan 14 botol dengan masing-masing bawang merah. Nah, seperti itu. Kita akan tata di belakangnya.
Oke, setelah sudah jadi semua, nah setelah bawang merah kita letakkan di masing-masing botol plastik, kemudian kita akan mengamati pertumbuhan akarnya setiap 24 jam. Nah, jika dalam pengamatan itu air yang ada dalam botol plastik berkurang, maka akan kita tambahkan lagi dengan sisa larutan dari masing-masing konsentrasi yang tadi sudah kita simpan. Nah, kita akan mengamati pertumbuhannya selama 72 jam. Ya, jadi setelah 72 jam tersebut, kita akan mengangkat bawang merah tersebut dan kita akan menghitung panjang akarnya menggunakan penggaris yang tadi sudah kita sediakan. Kemudian kita akan merata-ratakan. Nah, kita cari nilai rata-ratanya dari panjang akar dari pertumbuhan bawang merah yang sudah kita lakukan, dan akan kita tuliskan pada hasil pengamatan di tabel 2.9 pada lembar kerja. Nah, kemudian dengan menggunakan rumus tersebut kita akan membuat grafik sesuai pada grafik 2.1 di lembar kerja. Nah, sekian dari percobaan kami. Kita akan melamporkan kembali pertumbuhan akar selama 72 jam ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan mengamati pertumbuhan akar bawang merah setelah 72 jam. Nah, yang pertama kita akan lihat pertumbuhan akar bawang merah dari air PDAM dulu ya, yang tidak ada tambahan deterjennya. Wah, di sini kita sudah melihat akarnya sudah tumbuh ya, sangat panjang. Sekarang kita hitung menggunakan penggaris berapa panjang akar bawang merahnya. Di sini kita mendapatkan hasil 2,9 cm. Nah, untuk panjang akar bawang merah pada air PDAM. Nah, kita akan melihat pada konsentrasi 3,10%. Panjang akarnya 0,9 cm atau 9 mm. Kita masukkan lagi. Selanjutnya 6,25%. Panjang akarnya 0,8 cm. 12,5%. 0,5 cm. Selanjutnya 25%. 0,3 cm. Lanjut 50%. 0,2 cm, dan yang terakhir 100%. Nah, ini hanya 0,1 cm. Nah, dari hasil pengamatan ini kita dapat mengetahui bahwa deterjen mempengaruhi pertumbuhan akar bawang merah. Semakin banyak kadar deterjen dalam air, maka pertumbuhan akar bawang merah akan semakin terhambat. Nah, jika kita menggunakan air PDAM yang tidak ada deterjennya sama sekali, maka dia akan menunjukkan pertumbuhan akar yang maksimal atau lebih baik. Nah, itu yang bisa kami dapatkan dari percobaan pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan akar bawang merah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.